Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Ocha, balik lagi di episode 30. Dan episode kali ini aku bakalan bahas sesuai thumbnail, yaitu kunci membangun kekayaan. Kenapa kita perlu membangun kekayaan? Oke, sebelum kita langsung ke pembahasannya, kenapa sih penting banget membangun kekayaan? Pertama-tama, kekayaan itu bukan cuma soal uang. Ini tentang kebebasan untuk hidup sesuai keinginan kamu. Bayangin deh, kamu bisa traveling ke Bali tiap bulan tanpa harus mikirin biaya, atau bisa beli barang-barang yang kamu suka tanpa ngeliat harga, tanpa harus nunggu gajian. Kekayaan juga memberi rasa aman. Dengan memiliki tabungan dan investasi yang cukup, kamu bisa menghadapi situasi darurat tanpa panik. Misalnya, tiba-tiba ada biaya kesehatan atau kerusakan mobil. Dengan persiapan yang matang, kamu itu udah langsung bisa menghadapinya dengan tenang. Dan jangan lupa, kekayaan itu juga tentang memberi. Dengan memiliki banyak sumber daya, kamu itu bisa membantu orang-orang sekitar. Mau bantu teman kamu yang lagi kesulitan, atau mungkin mau donasi untuk yayasan sosial untuk orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu. Dan contoh nyatanya, ada temen aku yang dulunya itu cuma kerja part-time di coffee shop, tapi kemarin malah buka warung, makan sendiri. Dan dia tuh berhasil bangun warungnya dengan modal kecil, dan sekarang dia itu udah punya tim kerja sendiri. Kalau dia nggak punya tabungan dan keyakinan, mungkin aja dia itu belum sempat mencoba. Poin yang pertama yaitu mindset itu penting dari segala hal. Nah, yang pertama ini adalah kamu harus punya pola pikir yang positif dan terbuka terhadap peluang. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Banyak orang yang terjebak dalam zona nyaman dan stuck, takut untuk ambil resiko. Padahal banyak kesempatan emas yang justru muncul di luar zona nyaman itu. Coba deh kalian tanya sama diri kalian sendiri, apa sih yang sebenarnya aku mau? Dan ketika kamu udah tahu tujuan hidup kamu, langkah selanjutnya bakal lebih jelas. Misalnya nih, kamu pengen jadi content creator atau influencer. Mulailah dengan membuat konten di media sosial. Jangan takut, jangan malu untuk menunjukkan siapa dirimu. Mindset juga berkaitan dengan bagaimana kamu itu melihat kegagalan. Jadi jangan anggap kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Aku gak akan bosen bilang ke kalian, justru itu adalah pelajaran berharga. Banyak orang sukses mengalami kegagalan sebelum akhirnya menemukan jalan mereka. Jadi kalau kamu lagi ada di tahap awal karir atau bisnis, cobain buat udah fokus sama pembelajaran daripada hasil. Perlu diingat, faktor utama dari kesuksesan bukanlah prestasi, namun proses yang dilakukan secara konsisten. Poin yang kedua yaitu menabung. Ini tuh hal yang sering banget dianggap sepele, tapi ini tuh sangat krusial. Jadi mulai sekarang, coba deh bikin anggaran bulanan, catat semua pemasukan dan pengeluaran kamu. Dari situ kamu itu bisa lihat. Misalnya gini deh, kalau kamu itu sering jajan kopi di coffee shop mahal setiap hari, yang nongkrong, yang harganya tuh lumayan bisa bikin dompet kering. Coba deh diganti dengan kalian itu bikin kopi sendiri di rumah. Uang yang kamu hemat itu tuh bisa kamu tabung atau investasikan untuk hal-hal yang lebih penting, lebih produktif. Bikin target nabung juga itu tuh penting banget. Jadi kalian tuh coba buat menentukan berapa persen dari pendapatan kamu yang ingin kamu tabung setiap bulan, misalkan 20%. Dan dengan cara ini, kamu itu akan lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Jangan lupa juga bikin rekening tabungan terpisah, khusus buat tujuan tertentu. Misalkan buat liburan nih ke luar negeri, atau buat beli HP baru. Nah, dengan cara ini kamu itu bisa lihat progres menabung kamu secara visual. Kayak temen aku, jadi dia itu biasanya nabung sebanyak 50% dari gaji bulanannya. Dan setelah beberapa tahun, dia itu bisa menyimpan cukup uang untuk bisa beli apartemen, beli mobil sport sendiri. Tapi tentu saja ini tuh butuh disiplin yang tinggi dan juga konsisten. Hasilnya ini cukup sangat worth it. Poin yang ketiga, investasi sejak dini. Jangan tunggu sampai kamu itu punya banyak uang dulu baru mulai investasi. Mulai aja dari nominal kecil sekalipun. Sekarang banyak aplikasi investasi yang memungkinkan kamu untuk bisa mulai investasi dengan modal minim. Bahkan ada yang mulai dari modal 10.000 aja. Investasi itu ibarat menanam pohon. Makin cepat kamu menanamnya, semakin cepat juga kamu itu bisa menikmati buahnya. Kalian itu bisa pelajari berbagai jenis investasi, kayak investasi saham, reksadana,
Satu hal yang perlu diingat adalah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi portofolio investasimu agar resiko bisa diminimalisir. Misalnya, jika satu jenis investasi merugi, masih ada jenis lain yang mungkin memberikan keuntungan. Dan ingat ya, investasi ini bukan judi. Jangan asal ikut-ikutan temen FOMO karena tren viral di TikTok tanpa memahami risikonya terlebih dahulu. Jadi investasi itu harus benar-benar dipelajari. Aku bakalan ngasih contoh jenis-jenis investasi yang aku tahu. Yang pertama itu ada saham. Saham ini adalah investasi di perusahaan publik yang dapat memberikan imbal hasil tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada investasi reksadana. Ini cocok bagi pemula karena ini tuh dikelola sama manajer investasi profesional. Yang ketiga properti, merupakan suatu investasi jangka panjang yang bisa memberikan passive income melalui sewa. Dan yang keempat itu ada kripto. Meskipun ini resikonya tinggi, tapi potensi keuntungan juga itu sangat besar kalau dilakuinnya itu dengan cara yang bijak. Jadi jangan lupa untuk selalu ngelakuin riset sebelum berinvestasi. Oke, tapi jangan takut juga buat mulai berinvestasi. Poin yang keempat, diversifikasi sumber pendapatan. Nah ini dia, jangan cuma mengendalikan satu sumber pendapatan aja. Jadi coba buat cari peluang lain yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Misalnya kalau kamu itu punya hobi fotografi, coba jual foto-foto kamu itu secara online di platform seperti Shutterstock atau Instagram atau situs-situs web lainnya. Sekarang udah banyak banget, tinggal kalian dalami. Atau kalau misalnya itu kamu hobi masak atau jago buka catering kecil-kecilan, atau kalian itu bisa jual makanan lewat media sosial. Banyak banget pokoknya peluang bisnis kecil-kecilan yang bisa kalian manfaatin tanpa harus mengganggu pekerjaan utama. Nah, dengan diversifikasi sumber pendapatan ini, kamu itu nggak hanya mengurangi resiko finansial aja, tapi juga membuka lebih banyak peluang buat ngedapetin uang. Coba deh kalian itu explore berbagai ide bisnis, maupun itu kecil-kecilan atau proyek freelance yang lagi viral, affiliate. Intinya sesuaiin sama passionmu, sama hobi kamu, sama gaya kamu. Contohnya teman aku, dia itu awalnya tuh kerja sebagai guru, tapi dia itu juga ngejahit di waktu luangnya. Dia itu mulai ngejual pakaian hasil jahitannya secara online, dan sekarang itu dia punya brand sendiri dan penghasilannya itu jauh lebih besar dibandingkan kerjaan utamanya, yaitu sebagai guru. Poin selanjutnya yaitu networking is key. Ya, networking adalah kunci. Jangan remehin kekuatan relasi kenalan sama orang-orang. Orang-orang baru bisa membuka banyak pintu kesempatan untuk ikut komunitas atau acara-acara yang sesuai dengan minat bakat kamu. Bisa jadi itu tuh langkah awal buat kita membangun jaringan. Ingat ya, kadang-kadang peluang terbaik datang dari orang-orang yang kita kenal. Jadi jangan ragu untuk bergaul dan berbagi ide dengan orang lain. Manfaatkan media sosial untuk terhubung dengan orang-orang di bidang yang sama atau bahkan mentor yang bisa membimbing kamu. Coba deh ikutin webinar atau workshop online. Pokoknya sekarang banyak banget acara gratisan yang bisa bikin koneksi baru dan bisa nambah wawasan kamu. Dan di sini aku bakal ngasih tips membangun jaringan atau relasi. Yang pertama itu hadiri acara baik offline maupun online. Yang kedua, bergabung dengan komunitas. Cari komunitas sesuai minat kamu, hobi kamu. Yang ketiga, follow up. Setelah bertemu seseorang yang baru, yang pesan, kalian tuh asik, kalian tanya-tanya, kalian berteman. Pokoknya sebisa mungkin kalian tuh berteman agar tetap terhubung. Poin selanjutnya yaitu belajar terus-menerus. Iya, dunia ini selalu berubah dan berkembang cepat banget. Jadi penting banget buat kita itu selalu update dengan informasi terbaru. Jangan kudet. Baca buku-buku tentang keuangan pribadi dan investasi. Ada banyak buku-buku keren sekarang ini, atau kalian tuh bisa ikuti kursus online gratis di platform, di website, di Instagram, atau dimanapun itu. Jangan lupa juga untuk mengikuti tren terbaru di dunia bisnis dan teknologi. Siapa tahu ada peluang baru yang bisa dimanfaatin dari situ. Dan ingat ya guys, belajar itu bukan hanya dari buku atau
kursus formal. Pengalaman sehari-hari juga bisa merupakan guru terbaik. Ambil pelajaran dari setiap pengalamanmu, baik buruk sekalipun. Satu hal lagi yang gak kalah penting yaitu mengelola resiko. Dalam berinvestasi atau menjalankan suatu bisnis, pasti bakalan ada resiko yang harus dihadapi. Jadi cobalah untuk memahami resiko-resiko tersebut dan siapkan strategi untuk mengatasinya. Misalnya nih, kalau kamu mau investasi di pasar saham dan harga saham itu turun drastis, kalian tuh jangan malah panik, tapi kalian tuh pelajari penyebabnya dan tentukan apakah kamu perlu menjual atau tetap bertahan. Selain itu juga, pertimbangkan juga asuransi sebagai salah satu cara mengelola resiko finansial kamu. Dengan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa misalnya, kamu itu dapat melindungi diri dari biaya tak terduga di masa yang akan datang. Cara mengelolanya itu yang pertama, diversifikasi portofolio. Jadi kamu itu jangan taruh semua uang kamu itu dalam satu jenis investasi aja. Yang kedua itu asuransi. Lindungi aset kamu dari resiko yang gak bakalan terduga. Yang ketiga, riset mendalam sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dan yang keempat, tetapkan batas kerugian. Kalian tuh tentuin batas kerugian sebelum berinvestasi, biar nanti tuh gak terlalu emosi saat pasar turun. Dan poin selanjutnya yaitu pentingnya kedisiplinan. Penting banget walaupun kedengarannya sepele, itu untuk diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kedisiplinan, semua rencana besar itu hanya akan jadi angan-angan belaka. Jadi cobalah buat rutinitas harian atau mingguan terkait keuanganmu. Misalnya kayak ngecek anggaran setiap akhir minggu atau baca satu buku tentang investasi setiap bulan, agar kebiasaan baiknya tuh jadi bagian dari hidup kamu. Atau bisa juga pakai aplikasi pengelola keuangan supaya lebih mudah memantau pemasukan dan pengeluaran kamu setiap bulannya. Dan poin yang terakhir yaitu menghadapi tantangan. Tentu aja dalam perjalanan membangun kekayaan, itu pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kadang kita itu ngerasa lelah atau kehilangan motivasi ketika hasilnya nggak sesuai harapan kita. Itu tuh wajar banget. Coba deh, ingat kembali alasan kenapa kamu mulai semua ini. Apa itu untuk mencapai kebebasan finansial? Atau mungkin ingin memberi kehidupan lebih baik bagi keluarga? Kembali ke tujuan awal bisa memotivasi kita lagi saat menghadapi kesulitan. Jadi jangan ragu juga untuk berbagi cerita dengan teman-teman atau komunitas online tentang tantangan-tantangan ini. Siapa tahu mereka itu punya solusi atau saran berharga buat kalian. Oke, jadi mulai sekarang yuk terapin tips-tips ini dari aku dalam kehidupan sehari-hari. Semangat terus buat kalian mengejar mimpi. Jangan lupa nikmati setiap prosesnya. Terima kasih udah dengerin ini sampai selesai. Semoga video ini bisa mengubah sedikit pola pikir kamu. See you next video guys. Bye.